Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari kelompok Wakadis akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan tim kami, tim Wakadis yang terdiri dari Wahyu Eriwansa dari SD Negeri 014 Balikpapan Utara, Eka Astiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, Dian Eka Pratiwi dari SMA Negeri 9 Balikpapan, dan Isma Hayati dari SMP Negeri 15 Balikpapan. Tim pendamping kami terdiri dari Bapak Musin SS MPD sebagai fasilitator, dan pengajar praktek kami Ibu Okta Handayani SPD dan Bapak Widodo STMT. Tujuan pembelajaran dari modul 3.2 ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah tempat CGP berada untuk mendukung pengembangan kualitas pembelajaran dan program sekolahnya serta strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah Kota Balikpapan. Berikut adalah hasil diskusi kami dalam mengidentifikasi aset modal yang terdiri dari 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama, dan 8. Modal budaya. Di dalam modal manusia terdiri dari kepala sekolah, di mana manfaat kepala sekolah adalah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting. Mereka juga mendukung pengembangan profesional guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan dengan komunitas, memastikan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Yang kedua adalah guru. Manfaat guru adalah berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Mereka juga menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik, menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga adalah tendik atau tenaga kependidikan, di mana manfaatnya adalah berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis, dan memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Modal manusia berikutnya adalah pengawas, di mana manfaat pengawas adalah berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kualitas pengajaran, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mendorong praktik terbaik, dan meningkatkan efektivitas pendidikan di sekolah, serta memberikan pelayanan berupa coaching, supervisi akademik. Murid. Manfaat murid adalah berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan umpan balik kepada guru dan sekolah, serta berkontribusi pada komunitas melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Mereka berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan prestasi untuk dinamika lingkungan belajar yang optimal. Wali murid. Manfaat dari wali murid adalah berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Komite. Manfaat komite adalah berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, dan memperluas keterlibatan orang tua serta komunitas yang membantu memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk kegiatan dan program sekolah. Masyarakat.
Manfaat masyarakat adalah berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan, penyediaan informasi dan pengalaman praktis, kolaborasi dalam program pendidikan, advokasi kebijakan, partisipasi mereka memperkaya pembelajaran, mendukung pengembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Modal yang kedua adalah modal sosial. Kepanitiaan sekolah memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, meningkatkan efisiensi pengorganisasian kegiatan, memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas sekolah. Yang kedua adalah rapat dinas, di mana rapat dinas dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengelola sekolah, memperkuat kerjasama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, memastikan kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya, perusahaan, atau dalam program CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Program yang biasanya dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas guru dalam bentuk BIMTEK, workshop, ataupun beasiswa guru, program beasiswa sekolah, program pengembangan kurikulum, dan program kemitraan sekolah. Kegiatan PGRI memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, meningkatkan efisiensi pengorganisasian acara, dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas sekolah. Kegiatan Kombel atau komunitas belajar mendorong berbagi pengetahuan dan praktek baik di antara guru mata pelajaran ataupun guru kelas, memperkuat jejaring profesional atau Kombel, MGMP, ataupun KKG, serta meningkatkan kualitas pengajaran melalui kolaborasi dan dukungan kolektif. Kemitraan universitas, pengembangan kurikulum bersama dengan sekolah, program magang dan praktik kerja lapangan bagi siswa dan mahasiswanya, penelitian bersama dan pengembangan karir berkelanjutan untuk guru, program beasiswa baik untuk siswa maupun guru, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengabdian kepada sekolah dan masyarakat atau mentoring, KKN ataupun PPL. Modal yang ketiga adalah modal fisik. Modal fisik terdiri dari 4 bagian, ada fasilitas pendidikan, peralatan dan teknologi, fasilitas olahraga, dan infrastruktur sekolah. Dalam fasilitas pendidikan, di Kota Balikpapan telah tersedia ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang mendukung proses belajar, meningkatkan akses ke bahan ajar, dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. Peralatan dan teknologi. Sekolah-sekolah di Balikpapan juga telah dipenuhi kebutuhan komputer, proyektor, wifi, sumber belajar, dan perangkat lunak pendidikan yang memperkaya metode pengajaran, mendukung pembelajaran berbasis teknologi, dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis. Fasilitas olahraga, lapangan olahraga dan peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan fisik siswa, serta membangun keterampilan dan kerjasama tim. Infrastruktur sekolah, bangunan dan ruang administratif yang mendukung operasional sekolah, memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan, dan memberikan tempat yang aman dan teratur bagi siswa dan staf. Modal yang berikutnya adalah modal alam. Taman dan area hijau, menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta aktivitas lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Lahan tanah, mendukung proyek pertanian, sekolah, kebun, dan kegiatan luar ruangan yang meningkatkan keterampilan praktis siswa serta memungkinkan pembelajaran tentang pertanian, botani, dan keberlanjutan. Area konservasi, menyediakan kegiatan luar ruangan, belajar di alam, serta mengajak murid untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. Modal yang berikutnya adalah modal finansial. Yang pertama adalah dana operasional sekolah.
di mana dalam dana operasional sekolah terdiri dari dua bagian, yaitu dan BOSP Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah dari daerah, di mana dua modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji, perawatan fasilitas, dan pembelian materi ajar, memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan proses pendidikan. Berikutnya adalah kantin sekolah, di mana kantin menyediakan makanan dan minuman serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas. Koperasi sekolah menawarkan layanan dan produk kepada siswa dan staf, serta menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk program pendidikan, kesejahteraan warga sekolah, dan pengembangan fasilitas sekolah. Dana sosial mendukung program beasiswa, bantuan untuk siswa kurang mampu, dan kegiatan sosial sekolah, serta meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Kas kelas membiayai kebutuhan dan kegiatan kelas seperti proyek, acara ekstrakurikuler, dan pembelian peralatan, serta memberikan fleksibilitas dalam mendukung aktivitas siswa secara langsung. Modal berikutnya adalah modal politik. Wewenang pimpinan mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan internal, serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai kebutuhan sekolah. Sinergi Pemkot mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek lokal, akses kebantuan, advokasi dan fasilitas, serta kolaborasi dalam program-program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa. Hal ini dibuktikan dengan pembagian seragam gratis bagi siswa-siswi yang ada di Kota Balikpapan. Sinergi Perpusda memperoleh akses ke koleksi buku dan sumber informasi yang lebih luas serta mendukung program literasi dan kegiatan belajar di luar kelas. Kegiatan ini telah dibuktikan dengan adanya perpustakaan keliling yang hadir ke sekolah-sekolah di lingkungan Kota Balikpapan. Sinergi Kepolisian meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam penanganan masalah keamanan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui program-program edukasi. Sinergi Puskesmas mendapatkan dukungan untuk program kesehatan siswa termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah. Modal berikutnya adalah modal agama, di mana letak yang dekat dengan pesantren dapat memfasilitasi program pendidikan agama yang lebih mendalam, memberikan akses ke sumber daya pendidikan agama, serta memungkinkan kolaborasi dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter siswa. Banyaknya tokoh agama di sekitar sekolah dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Toleransi beragama. Adanya toleransi beragama membuat lingkungan menjadi lebih kondusif untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Modal yang berikutnya adalah modal budaya. Balikpapan memiliki banyak sekali cagar budaya. Cagar budaya dapat menjadi sarana pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, membuka wawasan murid tentang sejarah Kota Balikpapan untuk menumbuhkan nasionalisme pada diri murid. Sanggar seni di Balikpapan. Banyaknya sanggar seni di Balikpapan